hari ini kita berkumpul di Ponpes Unik yang pimpinannya adalah Abah Bapak Kufron. Dan kesempatan ini kita sedang mewawancarai Gus Pakih juga dan rekan-rekannya. Ini terkait tentang dokumen kejahatan yang diserahkan oleh Gus Pakih pada Jenderal Dudung yang beberapa saat lalu sudah diserahkan di Jakarta di kantor Bapak Dudung. Nah, ini kita malam ini bagaimana ini secara terinci isi dari dokumen tentang kejahatan Pak Law ini seperti apa Gus Pakih? Silakan dijelaskan. Monggo, silakan waktunya. Suatu dari kota Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Beliau kapasitasnya adalah ketua divisi hukum perjuangan Wali Songo Indonesia cabang Banyumas, juga ketua divisi hukum Laskar Mataram Nusantara DPP pusat. Beliau adalah Nanang Sugiri. Ini adalah kru beliau, staf anggota dan kader-kader lah. Nah, di dalam yayasan beribadah tersebut, sesungguhnya buku kajian beliau itu adalah suatu buku kajian Indo yang nanti akan beliau jelaskan breakdownnya bagaimana. Itu nanti yang tapi terkait mengenai masalah buku yang bersampul merah itu, karena terkenalnya bersampul merah kemarin viral itu sebenarnya sudah kami sampaikan ke Mabes Polri, sudah kami sampaikan pula ke Kemenhan, sudah kami sampaikan pula ke BNPB, dan terakhir kemarin ketika ada kesempatan untuk menghadap ke penasihat Presiden Jenderal Dudung Abdurrahman, kami sampaikan dan kemudian akhirnya untuk berikutnya silakan Bung Nanang Sugiri selaku Ketua Yayasan Tribata, sekali juga Ketua timnya, motivasi dan juga konten, isi serta tujuan untuk dibuatkannya kajian itu seperti apa. Nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kami dari Banyumas mendasari terkait polemik nasab dari para Habib di Indonesia yang kajian karya tulis atau kajian yang dilakukan oleh beliau mendasari itu kemudian kita sebagai anak bangsa tentunya memandang bahwa persoalan ini harus disikapi profesional dan juga disikapi secara hukum positif yang ada di Indonesia. Artinya walaupun konteksnya ini adalah khusus nasab dari tokoh penting agama Islam, yaitu beliau Nabi Muhammad SAW, akan tetapi kami memandang bahwa persoalan serupa bisa saja terjadi pada agama-agama lain yang ada di Indonesia. Indonesia adalah bukan negara Islam. Kita umat Islam adalah salah satu warga negara yang beragama yang ada di Indonesia, sehingga bicara kemaslahatan untuk kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, tentunya kita berpandangan kemungkinan yang bisa terjadi ketika hal tersebut, hal serupa juga terjadi pada agama lain. Kita sepakat bahwasanya persoalan nasab dari Nabi Muhammad SAW untuk kepentingan Islam kita adalah persoalan nasional. Artinya bukan hanya persoalan daerah-daerah tertentu, bahkan persoalan dunia. Ketika umat Islam sendiri mau dan memperhatikan, tetapi di Indonesia sendiri kita berharap, kenapa kita harus melakukan kajian secara hukum positif yang ada di Indonesia ke depan, jangan sampai adalah muncul orang-orang yang mengaku sebagai anak turunannya dari Yesus, anak turunannya dari Semar, anak turunannya dari Siddhartha Gautama, ataupun anak turunannya dari Sabto Malonayake. Nah, ini penting disikapi agar supaya apa? Agama sebagai hero perjuangan kita warga Indonesia, tentunya jangan sampai di masyarakat kita itu
terpecah-pecah atau terkotak-kotak, kemudian meyakini suatu doktrin yang mana doktrin itu sendiri belum diketahui kebenaran pasti. Karena seperti ini yang pada saat ini kita sekarang memang harus hadir untuk bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang bisa dirasa manfaatnya untuk bisa menyelesaikan kemelut tersebut. Jadi kenapa saya katakan bisa hadir dan harus hadir? Ya dalam urusan ibadah agama umat Islam saja negara kan bisa hadir. Urusan haji negara bisa hadir, apalagi ini urusan nasab dari Nabi Muhammad SAW. Terus ngapunten, jadi poin-poinnya dari buku merah itu yang jenengan serahkan kepada Jenderal Dudung, secara ringkasannya lah, atau intinya atau arahnya itu gimana? Sampaikan secara langsung karena kita susun yang terbaru ini ada di sekitar 350 halaman. Kita mengakomodir dari sekitar 58 undang-undang yang ada di Indonesia dan di Indonesia, serta beberapa dampak dan literasi yang perlu di. Oke, berarti di dalam buku itu juga banyak sekali jenengan tulis mengenai kejahatan-kejahatan Balawi ya? Kita sebagaimana di awal saya sampaikan bahwa konteksnya ini kan kita mencikapi persoalan tersebut dari sudut pandang hukum positif di Indonesia, sehingga kita tetap mengedepankan praduga bersalah. Bagaimana Gus Pagi? Mungkin ada tambahan lagi? Investasi kita dari sejarah sudah, dari kitab nasab sudah, dari hasil tes DNA sudah. Tetapi ketika kemudian nyatanya terimplikasi dari kejahatan mengaku cucu Nabi ini, itu akhirnya mengkooptasi dan menghegemoni umat Islam dan melahirkan tindakan-tindakan lain yang jelas-jelas melanggar hukum, seperti misalkan pemalsuan makam, seperti misalkan pembelokan secara para pahlawan bangsa, seperti misalkan pengklaman simbol-simbol bangsa kita berikan putih, hari kemerdekaan dan lain sebagainya. Maka harus ada suatu kajian kritis secara hukum karena itu berbahaya bagi kebangsaan kita. Kalau itu dibiarkan, maka semua orang bisa mengaku akan siapapun yang tangannya. Orang bisa mengaku memiliki suatu kemujizatan melebihi Nabi misalkan, yang ujung-ujungnya nanti gawir atau sibuk umat Islam, umatnya Nabi Muhammad. Dan ini benar bahwa ini bukan hanya masalah umat Islam, ini masalah seluruh umat beragama. Karena kalau ada satu umat beragama menjadi jahat, misalkan menjadi teroris, korbannya kan tidak hanya umat agama itu, tapi seluruh kehidupan berbangsa yang menjadi korban. Dan kajian yang dilakukan oleh Bung Nanang Sugiri dan sahabat-sahabat dari Yayasan Tripata ini memang ditunggu oleh semua pihak. Bangsa ini menunggu anak-anak bangsa yang kritis sesuai bidang kajian masing-masing, keahlian masing-masing, itu bisa hadir memberikan buah pemikiran yang berguna bagi kebangsaan. Dan sebagai orang aktivis hukum, Nanang Sugiri melakukan itu. Dan kita juga menunggu sebenarnya semua praktisi hukum lain tidak hanya terjebak di dalam suatu praktisi hukum yang hanya menguntungkan secara material saja, tetapi apa yang kita berikan ke bangsa ini itu yang harus kita kedepankan sebagai anak bangsa yang merasa dirinya bagian dari bumi pertiwi. Menurut saya yang baru sampaikan terkait konten isinya apa, kajian beliau dari sisi mana saja bisa dipertajam lagi. Monggo. Karena ini situasinya memang lagi ada acara di sebelah di tempat ini di Ponpes Unik, suan dari Mama Gubron. Jadi nanti untuk kajian yang lebih mendalam, buku yang jenengan serahkan kepada Pak Dukung itu nanti bisa dibahas di lain waktu ya, Pak, ya Gus ya, seperti itu ya. Sedikit tambahin bahwa itu adalah kajian awal nih Gus. Kajian awal dan kita masih berencana untuk melakukan lagi ke bab 2 sampai bab 12. Oke. Ya. Oke. Matur suwun keterangannya Gus Page dan beliaunya, karena ini juga baru pertama kali kita ketemu, dan mudah-mudahan kali ini nanti akan dibahas lebih lanjut lagi mengenai apa yang sudah diserahkan Gus Page dan rekan semua ini ke Jenderal Dudung, yang merupakan itu adalah hukum positif bagaimana kejahatan-kejahatan Balawi itu berlangsung di Indonesia selama bertahun-tahun. Oke, matur suwun. Nanti begini, Oke. Itu adalah kajian induk yang nanti bisa di-breakdown menjadi 12 jilid yang lain sesuai dengan masing-masing bidang yang ada dalam buku itu. Yang paling penting adalah yang saya akan sampaikan ke Mabes Polri, ke Kemenhan, ke BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, karena ini juga berpotensi untuk mengiring umat Islam menjadi radikal karena kecintaan anggotanya kepada mereka-mereka yang mengaku cucu Nabi, tapi ternyata tidak terkonfirmasi dari semua sudut umat apapun.
Kemudian sudah sampai juga ke penasihat presiden yang bisa berhubungan langsung dengan presiden. Artinya ini menjadi suatu pancingan bagi negara, suatu stimulus bagi negara. Bagaimana sih nanti respon negara dengan kajian hukum ini? Nanti semacam itu. Syukur apabila nanti negara hadir ikut mempertajam kajian itu, atau kemudian menjadi suatu pancingan ruang-ruang akademik lain itu lebih mempertajam itu. Dan jadi pancingan juga bagi para praktisi hukum bisa hadir juga untuk kepeduliannya akan nasib bangsa itu. Oke. Jadi, monggo langsung dengan tutup aja. Indonesia adalah negara agama. Kita sebagai pemeluk agama Islam adalah salah satu agama yang ada di Indonesia, sehingga kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita harus tetap kita jaga baik-baik. Kita harus jaga kerukunan antar bangsa. Walaupun dalam hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak, dengan keabsahan atau kebenaran tinggi suatu keturunan ini tidak harus dilakukan dengan baik. Jangan sampai karena hal-hal tersebut kemudian kita bercerai-berai dan kita bermusuhan antara bangsa, dan itu suatu hal yang memang harus kita artinya kebenaran harus tetap kita gali dan harus kita buktikan dan harus tersampaikan kepada masyarakat secara Pak Tersun, wawancara singkat kali ini, dan nanti akan kita bahas lagi secara detail mengenai apa yang sudah diserahkan kepada Bapak Jenderal Dudung tentang yang disebut adalah buku merah tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.